Jadi soal pertama ini matematik wajib tentang bunga tunggal ya teman-teman. Nah, jadi ini soalnya Ani memiliki uang sebesar 300.000. Nah, jadi 300.000 ini itu termasuk modal awal. Nah, jadi kita tulis di sini nih modal awalnya 300.000 rupiah diketahui. Nah, terus aku nggak bisa baca kebalik. Nah, terus suku bunganya itu ada 16%. Nah, 16% ini suku bunga per tahun. Jadi 16% ini termasuk I ya teman-teman, 16%. Dan yang terakhir itu, ini kan ditanya berapa besar bunga. Nah, selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu termasuk N atau lama dia menabung. Dan yang ditanya itu bunganya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Ini modal awal sebenarnya 300.000, terus I-nya sebenarnya 12% suku bunga, dan N-nya lama waktu menabung itu 1 tahun. Dan yang ditanya itu B-nya, bunga. Nah, untuk bunga itu rumusnya ada di sini. Rumusnya itu modal awal CMO dikali I dikali 16% dikali N 1 tahun. Jadi ini langsung aja kita tulis 300.000 dikali 16% dikali 1. Kita dapatlah jawabannya 48.000 rupiah. Nah, ini soal kedua tentang bunga tunggal. Nah, di sini itu Rina memiliki uang sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, 2.500.000 itu modal awal ya teman-teman. Terus suku bunganya itu ada 11%. 11% ini suku bunga alias I. Nah, terus setelah 2 tahun, nah berarti ini tuh N-nya, lama waktu menabung itu 2 tahun. Rina mengambil uangnya, ya. Nah, terus yang ditanyakan itu berapa uang yang diterima Rina. Jadi yang ditanya itu MN-nya. Nah, jadi ini ya. Jadi diketahui MO-nya itu alias modal awal itu 2.500.000. Nah, terus suku bunganya itu 11% dan lama waktu dia menabung itu 2 tahun. Dan yang ditanya itu MN alias modal akhir atau uang yang diterima. Nah, kita langsung aja. Nah, untuk soal ini tuh ada 2 step teman-teman. Yang pertama kita cari dulu si B-nya, si bunga, baru kita ke rumus MN. Nah, di sini kita masukin rumus B-nya itu M dikali I dikali N. Kayak soal pertama itu, jadi kayak modal awal dikali suku bunga dikali waktu menabung. Kita langsung masukin aja nih 2.500.000 dikali 11% dikali 2. Nah, kita dapat hasilnya 550.000 rupiah. Nah, setelah kita ketemu bunganya, kita lanjut ke rumus MN. Nah, rumus MN itu modal awal ditambah bunga. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih 2.500.000 ditambah 550. Nanti hasilnya dia jadi 3.050.000 rupiah. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal matematika tingkat lanjut. Nah, untuk matematika TL saya akan menjelaskan tentang limit ya teman-teman. Nah, di sini udah ada soal limit. Nah, ini tentukan nilai limit dari berapa nih? Dari fungsi berikut. Nah, limitnya tuh ini ya teman-teman, limit x menuju min 3 dari x kuadrat plus 6x plus 9 per x plus 3. Nah, sebelum kita kerjain, ini limit tuh ada syaratnya teman-teman. Jadi dia tuh kayak dia itu hasilnya nggak boleh 0/0. Nah, kalau misalnya kita coba masukin nih si x min 3 ini ke dalam fungsinya, menggantikan nilai x, ini kayak x min 3 pangkat 2 plus 6 kali min 3 plus 9, itu nanti hasil akhirnya dia akan 0/0. Jadi kita nggak boleh, itu nggak bisa. Nah, makanya itu kita akan menggunakan faktoran. Jadi caranya adalah nih, limit x menuju min 3. Nah, ini si pembilang ini, si x kuadrat plus 6x plus 9, ini kita faktorin teman-teman. Berapa angka yang kalau dijumlah di hasilnya 6 dan ketika dikali dia hasilnya 9. Kan kita bisa dapat 3 ya, positif 3 dan positif 3 tentunya. Nah, jadi kita masukin aja nih ke sini ke si pembilang. Jadi ini x plus 3 dikali x plus 3. Nah, jangan lupa penyebutnya tuh x plus 3 juga. Karena si pembilang ini sama kayak penyebutnya, jadi kita bisa coret salah satu pembilangnya dengan penyebut. Set. Nah,
Jadi nanti hasil akhirnya tuh limit X menuju min 3 dari X plus 3. Nah ya udah tinggal dikerjain min 3 plus 3. Itu kayak kalian punya utang 3 terus kalian bayar 3, jadi kalian nggak punya utang, jadi hasilnya 0 gitu. Dan ini soal terakhir dari limit dan dari video ini juga, itu tentukan nilai limit dari fungsi berikut. Itu limit X menuju 0 dari 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat per 2X kuadrat plus 4X. Nah yang kayak tadi aku bilang, hasil limit itu nggak boleh 0 per 0 nih teman-teman. Sedangkan kalau kita masukin si 0 ini ke X, dia akan jadi 0 per 0 karena ini dikali semua kan. Nah dia ntar hasilnya jadi 0 per 0. Makanya itu kita tetap gunain pemfaktoran. Jadi gini ya, maka jadi gini ya teman-teman, limit X menuju 0. Nah ini kan tadinya tuh 3X tuh pangkat 3 kan, terus 6X pangkat 2. Nah ini kita keluarin salah satu X nya, jadi nanti hasilnya kayak gini, X dikali 3X kuadrat plus 6X. Jadi pangkat yang tadinya 3 itu dia berubah jadi 2 karena satu X nya kita keluarin. Begitupun juga 6X kuadrat tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Ini kan pangkat 1 kan. Terus yang penyebutnya juga kita lakuin hal yang sama, kita keluarin satu X nya, jadi X dikali 2X karena tadinya dia kuadrat, terus dikeluarin 1X ya, jadi dia pangkat 1 plus 4. Nah 4X ini kan nggak punya pangkat ya, jadi dia otomatis di sini tuh sebenarnya pangkat 1. Nah pas kita keluarin X nya, dia otomatis gak ada X lagi, jadi kita tulis 4 aja. Terus ya udah nih, kan X di sini tuh bisa kita coret, jadi kita tulis lagi limit X menuju 0. Nah ini kita tinggal punya yang di dalam kurung ini, yaitu 3X kuadrat plus 6X per 2X plus 4. Nah kita masukin si 0 ini ke nilai X tersebut, jadi 3 kali 0 plus 6 kali 0 per 2 kali 0 plus 4. Nah nanti hasilnya jadi 0 per 4. 0 per 4 sama dengan 0 gitu. Makasih. Sekian presentasi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.